Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Yuliawati dari kelas TI KIPP 4 akan mendemonstrasikan cara membuat program metode regulasi menggunakan Google Colab. Yang pertama, kita akan mempersiapkan package yang dibutuhkan. Kita akan mengimport beberapa package seperti Pandas, kemudian NumPy, kemudian SymPy. Kita juga akan memanggil IPython. Nah, package Pandas ini akan digunakan untuk mengimport data frame, kemudian NumPy sendiri untuk membuat array, karena nantinya kita membutuhkan itu. Kemudian ada package SymPy. SymPy ini untuk mengidentifikasi simbol-simbol dalam Python. Kita juga memanggil IPython display, import display mat.latex. Nah, ini itu fungsinya untuk menampilkan hasil matematika dengan format yang bagus, format yang rapi di Jupyter Notebook. Kemudian yang terakhir kita membutuhkan package matplotlib.pyplot. Ini untuk membuat visualisasi seperti grafik, tabel, dan sebagainya pada Python. Setelah itu kita masuk ke metode regulasi. Yang pertama kita akan membuat fungsi untuk metode regulasi tersebut. Kita akan menamai fungsi tersebut regulasi Nia. Oke. Kita juga akan membuat orientasi pada awal program. Metode regulasi oleh Nia. Selanjutnya kita akan memasukkan variabel untuk inputasi. Yang pertama, kita membuat variabel fungsi dengan parameter input. Masukkan fungsi fx. Kita juga akan membuat variabel fungsi OK sebagai fungsi terbaru karena kita harus mengubah teks fungsi tadi, maksudnya simbol tertentu di dalam fungsi tadi ke dalam simbol pemrograman yang bisa dibaca menggunakan parameter fungsi replace. Kita akan mengubah simbol pangkat pada matematika menggunakan simbol double asterisk yang nantinya akan bisa dibaca oleh program ini. Setelah fungsi dan kita mengubah simbol tertentu, kemudian kita akan memasukkan variabel untuk inputasi. Variabel A ini untuk memasukkan nilai batas bawah. Dan variabel B ini digunakan untuk memasukkan nilai batas atas, di mana variabel A dan B atau tempat untuk batas bawah dan batas atas ini menggunakan tipe data float. Kita buat juga variabel S sebagai penyimpan untuk inputasi dari nilai toleransi galat.
Kita juga harus menentukan maksimal iterasi yang bisa ditambahkan itu berapa. Menggunakan tipe data integer, kita memasukkan nilai maksimal iterasi. Masukkan nilai maksimum iterasi. Setelah inputasi kita buat, lanjut kita mendefinisikan simbol dan juga fungsi numerik. Karena teks-teks yang nantinya kita inputkan seperti fungsi fx itu tidak langsung bisa terbaca oleh program, maka kita memerlukan beberapa parameter untuk mengubah itu ke dalam simbol-simbol yang bisa dibaca oleh program. Kita buat singkatan simpainya menjadi SP aja biar lebih selaras sama package yang lain dan tidak terlalu panjang. Nah, pada variabel x sim ini kita menggunakan parameter atau fungsi sp.symbols, di mana ini digunakan untuk menetapkan x sebagai simbol matematika. Jadi yang tadinya ini x teks biasa, kalau kita nggak ubah ke simbol matematika menggunakan sp.symbols, maka bisa jadi program akan membacanya sebagai sebuah variabel yang memiliki isi. Selanjutnya kita juga ubah ubah teks fungsi menjadi objek matematika menggunakan sp.simplify. Contohnya ini teks fungsi kayak fungsi-fungsi x pangkat 2 atau x pangkat sekian ditambah sekian dikurangi sekian. Itu kalau nggak kita ubah menggunakan sp.simplify, maka akan terbaca teks biasa dan kemungkinan tidak bisa terprogram dengan baik oleh Python ini sendiri. Maka kita harus ubah menggunakan sp.simplify. Yang terakhir untuk definisi ini, kita menambahkan variabel fnum dengan parameter sp.lambdify. sp.lambdify ini adalah parameter untuk mengubah objek matematika tadi, yang dari teks kemudian diubah menjadi objek, kemudian dengan sp.lambdify, dari objek diubah menjadi fungsi Python. Jadi tadi yang awalnya misalkan x pangkat sekian ditambah sekian dikurangi sekian, itu berupa teks biasa, akan diubah dengan sp symbols menjadi sebuah simbol dalam Python, kemudian diubah lagi menjadi sebuah objek dalam Python. Maaf, diubah menjadi objek dalam matematika. Dan terakhir, dari objek matematika itu akan diubah menjadi fungsi Python. Selanjutnya kita masuk ke persiapan dari iterasinya. Hmm, Persiapan awal. Kita membuat list kosong terlebih dahulu untuk tempat atau wadah untuk iterasi yang akan berjalan. Kemudian iterasinya akan bertambah 1. Iterasinya adalah 1.
Kita masukkan juga persiapan awal variabel C lama dengan rumus 2 dikali B dikurangi A. Rumus C lama sendiri adalah 2 dikali B dikurangi A. Nah, karena inputasi batas bawah dan batas atasnya ini memiliki nama variabel A dan B yang sudah sesuai dengan C lama, maka C lama yang sudah sesuai dengan rumus C lama, maka rumus C lama ini akan langsung mengambil dari inputasi yang sebelumnya, dari sini. Kita buat iterasinya. Yang pertama adalah hitung nilai FA. Karena tadi A sudah ada, B sudah ada, kemudian toleransi Galat sudah ada, C lama sudah ada, kita tentukan FA dan FB. Hitung nilai FA dan FB. Yang pertama ada variabel FA. Kita mengambil fungsi dari fnum. Mengambil variabel fungsi fnum, kemudian dikalikan dengan inputasi variabel A. Begitu juga dengan FB. Mengambil dari fungsi yang sebelumnya diinputkan dan dikalikan dengan variabel B yang sudah diinputkan juga. Setelah FA dan FB diketahui, kita membutuhkan C. Kita membutuhkan C, di mana rumus C itu sendiri adalah B dikurangi FB dikali B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Hitung C. Variabelnya kita namakan C. Rumusnya B dikurangi FB dikali B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Kemudian kita buat fungsi FC dengan memanggil variabel fnum, kemudian dikalikan dengan nilai variabel C. Kita butuhkan juga FA dikali FC. Variabelnya kita namakan FA underscore FC. Rumusnya FA dikali FC.
Setelah itu kita akan menghitung error-nya atau galatnya. Galat relatifnya, hitung galat relatif, error relatif, absolut, fungsi absolut C dikurangi C lama dibagi C. Jadi penamaan variabel di sini saya buat sesuai dengan rumusnya supaya tidak terlihat bingung. Kecuali seperti tadi yang harus diupdate ke simbol-simbol Python, itu variabelnya disesuaikan lagi. Setelah error relatif, kita akan menentukan update batas untuk baris berikutnya. Kita butuhkan variabel A baru, dan juga kita namanya variabel B baru. A baru sama dengan C apabila FA, FC-nya ini merupakan lebih dari 0. Jika selain itu, maka A barunya tetap sama dengan A. B baru sama dengan C jika FA, FC-nya itu kurang dari 0. Kalau tidak, maka B barunya tetap sama dengan B. Setelah itu, kita tentukan syarat berhentinya iterasi. Jika error relatif sama dengan 0, maka program selesai. Kemudian jika yang lainnya error relatifnya kurang dari toleransi galat, maka kesimpulannya juga program selesai. Selain itu iterasi akan dilanjutkan. Lanjut iterasi berikutnya. Kemudian kita simpan data-data di atas ke dalam list. Dan simpan datanya ke dalam list yang akan dibuat tabel iterasi A, B, C, F, A, iterasi, kemudian variabel A, B, C, C warna, F, A, F, C, A, F, B, F, A, F, B, F, A, F, B, setelah itu tadi kita buat C, setelah C ada FC, kemudian FA dikali FC, baru A baru, B baru, kemudian error A baru, B baru, error relatif,
error relatif, dan terakhir ada kesimpulan. Setelah data disimpan ke dalam list atau tabel, kita akan mengecek apakah kita akan mengecek logika berhentinya iterasi. Cek logika berhenti iterasi. Jika error relatif, jika error relatifnya kurang dari toleransi Galat atau iterasi lebih dari sama dengan maksimal iterasi, maka programnya akan berhenti. Kita akan membuat variabel untuk update variabel iterasi selanjutnya. Untuk baris-baris selanjutnya atau iterasi selanjutnya. Update variabel iterasi selanjutnya. C lamanya sama dengan C, A baru sama dengan C lamanya akan diubah ke C, kemudian A baru sama A sama dengan A baru, B sama dengan B baru, dan iterasinya akan bertambah 1. Kita akan tutup definisi fungsi yang tadi. Ini terjadi kesalahan perhitungan. Kita akan buat outputnya. Kita akan buat output berupa tabelnya. Menggunakan list yang berisi iterasi A, B. Jadi iterasinya menggunakan iterasi A, B, kemudian C lama, iterasi A, B, C lama. Kita buat kolom-kolomnya, kolom iterasi, kolom A, kolom B, kolom C lama, kolom FA, kemudian kolom FB, setelah itu ada kolom C, kolom C, kolom FC, C, kolom C, kemudian FA dikali FC, A baru, B baru, error relatif, atau absolut C dikurangi C lama, dibagi C, dan juga kesimpulan. Oke, lengkap. Setelah itu kita import data frame menggunakan pandas data frame.
kita mengambil fungsi data dan kolom dari kolom yang baru saja dibuat. Display float format. Hasil perhitungan durable palsy. Dan ini saya sesuaikan menggunakan disesuaikan dengan file Excel yang usah. Hasil perhitungan metode regula falsi. Menggunakan style. Ini menyembunyikan indeks, kemudian setelah membuat output tabel, kita membuat kesimpulan akhir dari perhitungan tadi. Printf string baru akar persamaannya ditemukan pada X sama dengan oke, eksekusi ini sudah selesai. Kita coba bikin buat untuk running programnya. Buat si oleh beberapa ini ya. Oke. Ini kita coba jalankan programnya dari yang persiapan library. Oke, persiapan library-nya sudah berhasil. Kemudian kita lanjut. Ada kesalahan sintaks di sini. Kemungkinan kata letaknya yang kurang tepat. Kita coba jalankan.
terjadi sintaks karena kata kuncinya salah, typo. Oke, yang pertama kita akan ubah terlebih dahulu. Ini sudah betul, sesuai. Ini juga sama, tidak ada masalah. Ini juga sudah betul. Nah, kesalahannya ada di sini. Harusnya accept, tapi ini harusnya expect. Dan kesalahan pada tata letaknya ini, output tabel harusnya itu diletakkan agak condong ke kiri, tapi ini terlalu ke kanan. Jadi yang betul seperti ini, agak ke kiri. Untuk kesimpulan juga sama, kurang ke kiri. Oke, coba kita setujui perbaikan dari Gemini ini karena ini kesalahannya hanya di typo dan juga tata letaknya aja. Coba kita setuju. Kemudian kita coba jalankan lagi. Oke. Nah, program regulasi-nya sudah berjalan dan tidak ada masalah dengan perbaikan yang tadi. Kemudian kita akan coba jalankan untuk memanggil fungsi tersebut. Oke, berjalan. Kita ambil fungsi dari regulasi yang sebelumnya kita eksekusi di Excel. X pangkat 2 dikurangi 6X tambah 8. Kita kopikan saja. Oke. Masukkan nilai batas bawah. Batas bawahnya 3, batas atasnya 6, dan toleransi angka-angkanya 0,06. 0,06. Jumlah maksimum iterasinya kita gunakan 25. Hmm, ada yang salah. Coba. Oke, ini ditemukan. Error ini terjadi karena fungsi simbol Python tidak dapat memparsing ekspresi dengan perkalian implisit seperti 6x untuk SymPy. Jadi perlu secara eksplisit menuliskan 6 dikali X. Oke, berarti nggak boleh langsung 6X, harus lebih rinci 6 dikali X. Oke, jadi untuk memperbaikinya akan ditambahkan import tree sebagai package. Oke, coba kita tambahkan import package tree pada bagian persiapan library. Selain itu tidak ada yang bermasalah. Coba kita jalankan lagi. Persiapan library-nya sudah berhasil. Program metode regular falsinya juga tidak ada yang bermasalah. Kemudian coba kita jalankan lagi. Nah, angka persamaannya ditemukan pada X sama dengan 3,7 sekian. Sudah sesuai dengan di Excel, di mana akar persamaan dari metode regular falsi ini juga bernilai 3,7777778. Ini jumlah iterasinya juga sama. Di program ini jumlah iterasinya di akar persamaannya ditemukan pada iterasi ketiga. Jadi di sini pada iterasi ketiga programnya berhenti karena akarnya sudah ditemukan. Dan di Excel juga sama, program iterasinya berhenti pada iterasi ketiga di mana nilainya juga 3,7777 sekian. Oke, segitu saja demonstrasi dari saya mengenai program regula fungsi menggunakan Google Colab.
Apabila ada kekurangan mohon maaf dan saya secara terbuka menerima kritik dari Pak Faki atau teman-teman apabila program ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.